Kalau misalkan ini minus 20, berarti kalau di pull ke sananya berarti plus 20. Oke, bikin upper limit ya. Cek satu. Ya, kita belajar bareng-bareng lagi. Kita pelan-pelan menerangkan audio interface BOMG BMG 22 ya. Jadi audio interface ini atau soundcard ini emang diperuntukkan untuk recording yang profesional atau live streaming gitu ya. Karena audio yang dihasilkan dari audio interface itu emang lebih baik, no latency gitu ya, lebih minim delay. Nah, yang teman-teman dengar ini suaranya inputan langsung dari input 1. Jadi kita menerangkannya pelan-pelan. Di audio interface ini sudah saya nyalakan menggunakan DC power ya, yang 5 volt, pakai casan HP seperti biasa di belakangnya. Nah, di depannya itu ada fitur input. Yang pertama inputan buat mic, yang kedua buat instrumen. Karena mungkin dari pabrikannya biar kita mempermudah gitu ya, biar mic masuknya ke L, instrumen ke R. Jadi ini kiri kanan seperti itu. Karena dia berfungsinya merubah audio menjadi data digital ya. Jadi mengirimkan audio ditransfer ke digital buat kita olah lagi, baik itu buat recording, buat live streaming. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya menggunakan mic dynamic, mic kabel yang dimasukkan ke input 1. Nah, untuk pengaturan suaranya ini saya menggunakan gain 1. Kalau yang input 2 kita nggak pakai, jadi kita nggak bahas. Terus gainnya juga kita nolin aja, tutup. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kan indikator lampu yang warna hijau. Nah, dia itu menandakan berarti sinyal suara itu masuk ke audio interface ini, nanti dia yang mengirimnya ke data, yaitu ke handphone saya. Jadi ini real saya rekam langsung ke handphone menggunakan kabel USB di belakang, langsung dicolokkan menggunakan OTG ke handphone ya, pakai Type C. Seperti itu, teman-teman. Kalau saya turunkan suara gainnya, ini nggak ada suaranya, teman-teman. Sinyal masuk, suaranya tetap pelan karena di sini sudah tertulis minus 20. Oke. Jadi teman-teman perhatikan, biasanya setiap fitur alat itu ada perbedaan gitu ya, setiap pabrikan itu. Biasanya dia bisa menangkap di minus berapa dB, maksimalnya di berapa dB. Jadi kalau saya belajarnya gini, kalau misalkan ini minus 20, berarti kalau di pull kesananya berarti plus 20. Oke. Untuk sinyal yang hijau ini dia menandakan berarti batas aman. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, di dunia recording itu kalau suara pecah itu nggak bisa dibenerin ya. Kalau sudah clipping, fix, dia nggak bisa dibenerin. Makanya di sini dikasih tanda hijau aman, batas aman, dan di atasnya ada warna merah OL, upper limit. Nah, kalau sudah upper limit, teman-teman coba turunkan. Saya coba bikin upper limit ya. Cek satu. Dia semakin kencang teman-teman ya. Kita balikin lagi. Jadi mendingan hasilnya pelan, kita bisa olah lagi. Oke, seperti itu. Terus di input 2 juga ada fitur namanya high Z. High Z itu dia memangkas, jadi memotong frekuensi tinggi terutama dari instrumen. Biasanya kalau instrumen itu dia suaranya kencang-kencangnya. Nah, makanya dikasihlah fitur ini biar menjaga clipping. Oke, seperti itu. Kemudian ada direct monitor. Seperti namanya juga direct monitor, dia memonitoring. Kalau kita lagi rekaman, kita mendengarkan secara langsung apa yang kita rekam dengan mengaktifkan fitur direct monitor. Ya, seperti itu. Terus kemudian di sini ada namanya 1L, ST, 2R. Nah, untuk pengaturan output. Jadi kita mau bikin suara ini kemana nih? Inputan yang saya pakai mau cuma sebelah aja di L atau mau di R. Ini kebetulan saya pakainya di LR. Jadi inputnya 1, suaranya tetap keluarnya 2. Karena vokal itu biasanya tengah ya, tengah-tengah gitu. Jadi kirinya ada, kanannya ada.
beda lagi kasusnya dengan instrumen. Biasanya instrumen itu kan suka dibikin mau di kiri di kanan gitu ya. Kalau vokal saya bikin di tengah. Terus di sini ada output. Output ini teman-teman cuma ke speaker. Jadi dia nggak ngaruh kalau saya kecilin ke hasil rekaman, dia nggak ngaruh, suaranya tetap masuk. Dia ngaruhnya cuma ke speaker output saya. Kalau punya speaker aktif, teman-teman bisa colokin di belakang pakai kabel RCA. Oke. Kita bahasnya sekarang cuma di depan aja teman-teman ya. Nah, kalau yang ini ada PON. Jadi teman-teman kalau pengen mendengar secara real, langsung, detail, terus nggak kedengaran sama orang, teman-teman bisa menggunakan PON yang jacknya 6,5 ya. Jadi kita bisa mendengar langsung di telinga tanpa bising ke orang lain, terus mendengarkan secara detail. Oke, jadi seperti itu untuk di episode kali ini, penjelasan singkat tentang audio interface.